kemarin adalah percepatan gravitasi. Apabila contohnya ya, kita hitung di ketinggian H dari permukaan bumi itu berapa besar kecepatannya. Nanti ini slide-nya bisa saudara pakai nanti saya kirim ke saudara, yaitu pada ketinggian per H itu percepatan gravitasinya berapa. Nah, jadi kalau ada benda ini contoh ini permukaan bulan, kemudian ini dari pusatnya itu ada massa, ketinggian ini jari-jarinya dari sini ke sini adalah R, di jari-jari bulannya adalah R besar, dari permukaan ini namanya tingginya H. Itu berapa besarnya? Nah, ini delta M sama dengan tadi IR kuadrat kali 2 rho sin theta d theta. Nah, kemudian delta F itu sama dengan apa itu? Delta M dikalikan B besar dibagi S. S tadi itu kuadrat kosinus theta. Ya. Nah, ini kalau delta M-nya dimasukkan sama dengan M2P rho H R kuadrat sin theta cos theta dibagi S kuadrat. Nah, F-nya sama dengan integral dari G M2PR kuadrat ya. Ini sin theta cos theta d theta S dibagi S kuadrat. Nah, S-nya itu sama dengan R kuadrat ditambah R besar. Ini tadi sebenarnya ya 2R kecil R cos theta dan seterusnya, sehingga cos theta ini sama dengan S kuadrat R kuadrat minus R kuadrat dibagi 2PS. Ya. Nah, ini kalau diintegralkan, kita masukkan terhadap R, dari min R sampai 2R, maka kalau ini sama dengan G dikalikan M besar M kecil dibagi R kuadrat, di mana R-nya sama dengan R ditambah H. Nah, ini kalau nanti dikeluarkan sama dengan R besar dibagi R kuadrat. Ya. Ini nanti kita bisa menderitkan deret Taylor dari R sama dengan 1 ditambah H per R di sini pangkat setengah ya, atau ini dikurung kuadrat. Jadi nanti itu kalau dijadikan sama dengan G dan R ditambah 1 plus dan seterusnya ya. Nah, ini tadi ini kalau sudah diringkas 14, ini ringkasannya ya. Ini contoh soalnya lagi adalah apabila bendanya itu ada di dalam
bumi. Jadi di luar kalau misalnya ini dibuktikan bahwa F itu sama dengan gaya gravitasinya sama dengan 0. Ya. Atau disebut bahwa potensial gravitasinya sama dengan 0. Ya ini kalau di dalamnya ini masanya konstan, kalau masanya nggak konstan ya tentunya di bawah permukaan bumi ya tidak sama dengan 0. Sekarang hukum Kepler. Jadi Kepler itu pada prinsipnya membahas di sini tentang orbit suatu planet atau suatu benda yang berada di gaya gravitasi, ya, yaitu pertama hukumnya adalah orbit planetnya atau bendanya dalam bentuk elip. Kemudian yang kedua ini luasan areanya ya yang disapu pada saat waktu yang sama adalah konstan. Jadi kemudian yang ketiga waktunya adalah sama dengan ini the square. Jadi planet. Jadi pangkat kuadrat. Ya. Nah ini ya, jadi ini hukum Kepler pertama, dia bentuknya elip. Kemudian yang kedua adalah luasannya, ya. Luasannya ini kalau saya lihat, nah ini ya luasan yang disapu pada waktu tertentu itu adalah sama. Ini kalau saya ringkaskan dulu ya. Konstan, yang elip bentuk elip, kemudian nah ini ini adalah elip, kemudian lintasannya terus harmonik jadi sinusoid. Nah ini waktu periodenya adalah T tahun sama dengan 4pi kuadrat dikali A pangkat 3 dibagi di M. Ya. Waktu tahunnya itu waktu periodenya. Kemudian itu ringkasannya. Nah ini penjabarannya satu persatu akan saya urutkan. Jadi pertama hukum awalnya dengan hukum Kepler. Yang kedua adalah luasan lintasan tadi itu, kalau ini mengorbit area yang disapu, jadi dari titik ini ke sini sama dengan dari sini ke sini dan seterusnya. Jadi pada waktu yang sama itu area yang disapu oleh antara titik fokusnya dan lintasan orbit itu besarnya adalah sama, artinya kecepatannya ini kalau pas di jarak dekat dengan fokus orbit matahari misalnya ini paling dekat kecepatannya paling tinggi, kemudian yang paling jauh kecepatannya adalah lambat. Ya.
Nah ini untuk menghitung itu diawali dengan hukum kekekalan momentum untuk orbit suatu benda. Nah, jadi jarak ini ini dulu. Ya. Bahwa apabila ada benda yang mengorbit dengan pusatnya 0, maka momentum angulernya itu sama dengan L M cross V. MR itu jarak ini. M itu massa benda yang itu kalikan cross V. Di mana V itu ada 2, yaitu ya M cross V. Ini R elemen R cross V dengan M P-nya itu M cross V. P itu momentum. Dan makanya karena waktunya ini konstan, angular momentumnya ini dl dt perubahannya ini sama dengan berapa? Sama dengan D turunan dari D dt R cross P sama dengan dr dt jadi V cross P ditambah R dP dt. Tetapi karena V dan P, ya, P-nya itu M kali V, maka M cross V, M V cross MP atau MP cross V sama dengan sedemikian rupa R cross V, R cross R ini sama dengan torka ya tadi. Kemudian R cross F-nya itu perubahan momentum dP dt atau dl dt. Terus ini angular momentum ya, dan kecepatan referensi pada 4 tadi ya Pak. Nah, tapi V-nya tadi itu sama dengan berapa? V itu sama dengan vektor kecepatan itu ada 2, yaitu yang ke arah R dan yang ke arah sudut. Ya, ini kecepatan yang keluar itu yang sejajar dengan R. Itu V sama dengan E ke arah vektor R kalian R. Turunan dr dt ditambah E theta kali R di theta dt. Nah, kemudian L-nya sama dengan R cross V tadi. Ya, R cross V. Nah, ini ya. R cross MV, lupa. R cross MV. MV itu momentum di mana R itu sama dengan R tau arah radial dikalikan crosskan M ini dr dt ditambah R d theta d dt d theta dt d theta. Dan karena R cross ER itu sama dengan 0 saja dan ER itu sama dengan 1, maka kita lihat di sini tadi L-nya sama dengan MR wajar theta wajar itu sama dengan konstan. Ya, momentumnya pas ya itu L-nya itu konstan. Nah, L itu tadi apa? Ya. L tadi. Dan itu kan R cross V. Nah, ini sebetulnya masanya ini
R cross V, L-nya mana? R cross V. Jadi ini M dikalikan R cross V. R cross V itu artinya apa? Luasan. Luasan yang ini antara R dan kecepatan. Jadi ini adalah luasan R. Ya, luasan L itu. Nah ini L-nya tadi ini kan. Kalau kita punya vektor A cross B sama dengan C, itu artinya luasan yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Ya. Kemudian L itu sama dengan R cross MV. Vektor apa? Torkanya ini. Nah, itu sama dengan MR kuadrat theta. Jadi L itu adalah momentum mutarnya adalah konstan. Ya, L-nya konstan. Jadi artinya luasannya itu konstan. Ya, luasan melingkarnya kan konstan. Nah ini mestinya pertanyaannya adalah kalau ini yang lucunya sudah ada pertanyaan. Nah, bumi mengitari matahari. Tapi mataharinya itu mengitari galaksi Bima Sakti. Jadi dari waktu ke waktu mestinya tentunya lintasannya nggak bentuk elip, tapi bentuk spiral. Nah itu gimana? Ya ini saudara kembangkan sendiri. Kalau lintasannya itu nggak bentuk elip, tapi bentuk spiral. Nah itu seperti apa? Ya. Bisa paham. Jadi kalau saudara nanti buat per itu kan lilitannya kan tidak, kalau cincin itu kan ujung ke ujung nyambung. Nah, kalau spiral itu dari ujung ke ujung lilitan tidak nyambung. Nah itu nanti gimana itu luasannya? Ya. Karena nggak nyambung kan luasannya gitu. Gimana itu? Itu bentuknya apa namanya, dalam bentuk gambar tidak 2 dimensi tapi 3 dimensi. Kalau yang ini Kepler ini masih gambaran 2 dimensi. Nah ini L sama dengan ini. Nah kemudian dA luasannya itu sama dengan R cross kali dr. Jadi kan luasan ini R kali kan dr, luasan. Ya, R kali kan dr. Ya, jadi ini R sama dengan R. Simbol R. Kan, kemudian cross EDR, E ditambah E theta R di theta. Sama dengan setengah R di theta. Ya. Nah ini kalau DA, ya, itu kan sama dengan DA dt sama dengan setengah R kuadrat di theta dt. Nah, di theta dt. Dan tadi itu L itu kan sama dengan ini. Yang tadi itu L sama dengan MR kuadrat kali d theta dt konstan. Dan kalau ini dimasukkan, delta dt sama L dibagi 2M. Ya. Jadi luasannya adalah torka dibagi 2M. Ini adalah bentuknya konstan. Ini contohnya nanti saudara pelajari contoh soal. Kemudian hukum Kepler yang pertama ini dibalik, buktikan bahwa itu elip. Ya, itu dimulai dari ini M dikalikan R. MR ini gaya persentral.
R ini adalah sentral isotopic force gaya. Ya, dikalikan. Jadi massa dikalikan percepatan radial sama dengan F dikalikan GR. Ya. Dari sini, kalau kita melihat di buku Wallace-nya, persamaan 111.9 dan 111.10, maka M tadi R sama dengan MR kuadrat dikurang MR theta kuadrat. Ya, ini tadi theta kuadrat kan di theta di T, dl dt ada percepatan ke arah R dan percepatan ke arah radial. Nah, sama dengan FR. Ya. Ini. Nah, kemudian yang kedua adalah apa? Kalau tadi di ini ditambah MR apa ini 2R M dikalikan 2R turunan terhadap waktu theta sama sehingga tambah R kuadrat theta sama dengan 0. Ya. Menggunakan persamaan 111 maka bisa dikatakan di yang ini kalau diturunkan terhadap T ini sama dengan 0 sedangkan R theta R kuadrat theta ini sama dengan konstan. Ya ini kan dari sini terlihat bahwa ini adalah sama dengan konstan. Nah, yang tadi itu kita definisikan momentum angular atau angular momentum per satuan massa atau N dibagi M sama dengan R cross V. Jadi L itu sama dengan L dibagi M. L kecil sama dengan L besar dibagi M. Jadi momentum angular per satuan massa. Kemudian ada definisi bahwa periode T itu adalah 1/U. Ya. Maka kita tahu turunannya kalau di R dt itu sama dengan D seperti di dt 1/U. Nah, di dt 1/U ya sama dengan minus U kuadrat dikalikan. Nah, kemudian U-nya itu apa ini? Di U dt. Ya, ini kalau kita alihkan ini di theta di UD ini kan ini U kuadrat. Nah, U di U dt itu sama dengan kalau ini dikalikan sama dengan di theta dt dikalikan di U di theta atau L minus L di U di theta. Ya. Dari sini kita definisikan theta sama dengan L U kuadrat. Nah, kemudian R ini sama dengan minus L di dt di U theta di theta dan seterusnya sedemikian rupa kita peroleh turunan kedua R terhadap T sama dengan minus L U kuadrat di U di kuadrat U di theta di turunan kedua U terhadap theta. Kemudian kalau dimasukkan ke gaya tadi yang persamaan
2A diperoleh persamaan 65 10A. Nah ini kalau diringkas menjadi 6.5 10B, yaitu D kuat turunan U terhadap theta 2 kali ditambah U sama dengan ini. Nah ini sama dengan persamaan diferensial apa namanya. Nah ini terhadap U ya. Ini adalah suatu fungsi U. Jadi ini apa? Ini adalah punya penyelesaian suatu fungsi yang harmonik. Tidak bisa autopartikel under force. Ya. Kecepatan dan percepatan di dalam koordinat. Nah, ini penjelasan yang tadi itu, yang persamaan 1.11. Nah, ini nanti seperti yang tadi, kalau diberikan, ya, jadi tadi kan kecepatan ini kan R, kemudian kecepatan rotasinya. Ya, jadi R itu kan terjadi dua vektor R dan vektor theta. Ya, jadi ini theta, ini ER. Ya. Di theta itu sama dengan di E theta sama dengan apa? Ini ER, E tau. Jadi ada dua Nah, dari 1V sama dengan dRdt dan seterusnya sama dengan ini, kemudian dr sama dengan theta dθ dan seterusnya, ya, sedemikian rupa diperoleh yang ini, yang tadi persamaan 652A sama 652B. Ini 652A, yang ini 652B. Jadi percepatannya ada, ya, ini AR sama dengan dan theta yang ini. Ya. Nah ini tadi kalau diringkas yang tadi saya jelaskan, yang ini nah, 65 adalah diferensial ekonomi orbit partikel maupun sentral di persamaan diferensial orbit. Ini yang dikatakan bentuknya adalah elit, tapi ini masih apa namanya, masih gambaran dua dimensi. Jadi ini sebetulnya kalau saya ingin memberi gambaran itu ini yang penting bagi saudara. Kalau ini kan kondisi ideal, kalau kondisinya tidak ideal seperti ini, gimana? Saya beri ilustrasi. Ilustrasi kalau lintasan ini, nah, ini yang sana, ini apa namanya, ya, kemudian ini nah, ini apa namanya, nah, ini geraknya ke sana, nah, ini R-nya.
Tapi kalau ini masa M, ini lintasan apa namanya M-nya, ini contoh ini lintasan apa? Nah, ini lintasan, ini misalnya ini matahari, atau saudara asumsi. Nah, kemudian ini lintasan bentuknya elips misalnya. Nah, tapi ini kan enggak kembali ke sini, ini sini, nah, muter gini. Terus gitu. Nah, gitu. Jadi ini gimana kalau yang tadi ini kalau saya tulis yang ini adalah M matahari. Nah, ini lintasannya kan begini. Balik lagi, nah ini lintasannya Mbak. Lintasannya itu ini saya gambarnya ya. Ini terus gini terus di sini terus. Nah, ini adalah vektornya. Nah, ini mataharinya. Ini bumi. Nah, tapi kalau yang ini terus muter sini, sampai sini, dan seterusnya muter terus. Ya. Nah, ini gimana bentuknya? Gitu. Atau kalau ini gambar lagi ini bendanya ini bergerak kiri kanan. Jadi dia ini itu juga mengorbit. Jadi si merahnya ini mengorbit ke sini. Bergetar di kiri kanan, dan kemudian kalau orbitnya, nah ini gimana ini? Nah ini, jadi ini benda M-nya, tapi dia bergerak, dia posisinya tidak tetap, berubah-ubah di pusatnya. Nah ini yang benda yang ini yang mengelilingi ini gimana? Nah, apakah tetap atau tidak? Ini gimana ini? Jadi ini artinya ada benda yang bergerak, kemudian ini penyebab M center gayanya ini berubah-ubah ininya, ya, tidak konstan. Ini yang terakhir, kalau ada benda begini yang M sebagai center, dan ini ada lintasan orbit gini yang apa namanya, yang bergerak, tapi ini kena gangguan. Nah, ini gimana ini gerakan bendanya? Ini silakan saudara apa namanya, saudara pelajari. Karena apa? Nanti kalau yang menurut berkempel tadi kan, kalau satu mengorbit kan mesti akan setiap saat akan tetap. Ya. Padahal apakah tetap?
lintasannya atau berubah-ubah lintasannya. Nah, kalau berubah maka perlu dikatakan namanya sinkronisasi. Nah, ini yang saudara bisa tulis sebagai skripsi atau penelitian atau apa, nanti akan membuka cakrawala. Jadi ini menurut Gabriel beberapa abad yang lalu. Saudara bilang ya. Terus ini inverse-square law. Nah, jadi ini membahas tentang gaya tersentral tadi adalah K dibagi R kuadrat. Ya. Jadi ini artinya tadi itu hanya mau mengatakan bahwa ini pusatnya itu adalah di fokus. Ini fokusnya jadi ini fokus ya. Jadi kalau elipnya itu bentuknya ada di seperti ini fokus yang ini. Ini kan lintasan elip. Jadi hukum Kepler itu didasarkan dengan persamaan gaya F. Ini gaya sentral sama K dibagi R kuadrat atau K itu tadi apa? M dikalikan M besar dikalikan konstan G. Nah, dibagi R kuadrat. Ya. Ini kalau ditulis tadi sama dengan K dibagi M L dan terusnya kemudian U-nya sama dengan A cos theta min theta O ditambah ini dan seterusnya ya. Ini akan diperoleh ya besaran R itu sama dengan M dikalikan L dibagi K dibagi dengan 1 M A kuadrat L kuadrat dibagi K kosinus theta. Ya. Jadi sehingga diperoleh persamaan 6,15. Nah, ini dari sini akan ada bentuk R0 dan R1 di mana R0 sama dengan alfa dibagi 1 plus epsilon dan R1 sama dengan A dibagi 1 min epsilon. Epsilonnya itu adalah eksentrisitas. Ya. Ini E sama dengan 0,17 di mana R0-nya ini ya 9.000 91 juta dan ini adalah ini mil ya. Ini adalah 95 juta mil. Jadi ini R0 itu yang ini. R0-nya itu ini ya. Kemudian ini R1. Jadi dari titik ini itu apa namanya? Titik masanya di sini M-nya. Ini di kompongkan itu. Nah ini matahari lintasan buminya ya. Ini R0 itu ini sumbu pendek. Kemudian R itu adalah titik terjauh R1 ya. Maka ini ada perbedaan. Ini tadi kalau gerakannya elip kembali lagi. Kalau enggak, saudara bisa membayangkan.
apakah R0-nya itu akan tetap dan R1-nya juga akan tetap. Ya, nah ini maka ada bentuk-bentukan seperti ini. Jadi ini ada kalau E kurang 1, ini yang E kurang 1, E sama dengan 0 itu setengah. Ya, kemudian kalau E lebih dari 1, bentuknya adalah hiperbola. Jadi balik nanti ujungnya sama dengan hiperbola. Sebentar ya, ya. Nah, ini coba misalnya ada ini gerakan melingkar, kemudian pas di ujung sini dipercepat, maka dia akan jadi L, dipercepat lagi, nah, jadi dia bisa terlempar. Jadi kalau saudara jadi mau membuat wahana peluncur setelah mengorbit bumi, ditembakkan, diberi percepatan, dia akan keluar jadi L, diberi percepatan lagi, ya, dan seterusnya. Jadi nanti dia akan dengan bantuan gaya gravitasi bumi, dia akan melesat jauh, ke arah Jupiter, Saturnus, Pluto, atau keluar dari tata surya. Nanti setelah mengorbit matahari, pas titik jauh maksimumnya, ya diberi orbit, jadi nanti hiperbola. Sudah hiperbola itu, nggak tahu nanti kembalinya kapan. Nah, jadi silakan saudara berimprovisasi, ya. Ini ringkasannya. Jadi yang tadi sudah dicontoh. Kemudian ini adalah contoh soalnya. Nah, silakan saudara pelajari. Terus hukum Kepler yang ketiga. Ya. Ketiga, bahwa periodenya itu dengan ini, jadi tau sama dengan periodenya itu G namanya sama dengan periode, ya. 4pi dibagi G dibagikan kali R kuadrat, R pangkat 3. R itu jari-jari apa namanya, jari-jari mataharinya, periodenya ini periode satelitnya, ya. R pangkat 3. Jadi sebenarnya periode itu kaitannya sama per M, massa dikalikan ini. Ini sama dengan sekian 4/3 tahunnya sama dengan jadi G dibagi M dikalikan pangkat 3. Nah, ini ya. Ini rumusannya adalah tadi bahwa dAdt sama dengan konstan, hanya sama dengan R dibagi M. Jadi kalau integralkan percepatan luasannya, ya, ini dAdt kalau diintegralkan terhadap turunnya A, diintegralkan terhadap waktu dalam satu periode, kan dAdt diintegralkan terhadap tahun sama dengan A sama dengan L dibagi 2
T ya, atau tau sama 2A dibagi ya. Nah, taunya sama dengan 2pi A kali B. Tadi A dan B-nya itu tadi sudah diberikan. A itu adalah semi mayor, B adalah semi minor. Ya, semi mayor dan B adalah semi minor. Kemudian E adalah eksentrisitas. Jadi ini kalau disoalkan. Ini A yang panjang, yang B. A itu sumbu panjang, B sumbu pendek. E adalah eksentrisitas. Eksentrisitas itu adalah parameter yang membedakan antara A dan B, itu tingkat elektrisitas. Kalau E-nya 1 ya tingkatan. Ya. Nah ini kemudian tahunnya sama dengan ini, tau kuadrat dan seterusnya, atau tau dengan masalah alfa sama ml pada dibantah, tahunnya tau kuadrat sama 4pi kuadrat dibagi Gm, M-nya itu masa matahari, masa bumi, dikalikan apa enggak? Ya. Nih, periode semi jadi planet Merkurius, Venus, Bumi 1 ini kalau dihitung ini adalah dalam satu satuan periode Bumi paling lama adalah 1 tahun ini tahun-tahunnya. Nah ini sebetulnya pertanyaannya, apakah 1 tahun itu waktunya sama? Apakah menambah atau berkurang atau apa? Ini secara detail saudara bisa pelajari. Apabila waktunya itu tahunnya ini tidak sama, tadi yang seperti gambaran tadi, maka akan ada terjadinya perubahan keseimbangan gaya atau gangguan. Nah itu tadi. Maka orang ada bilang akan ada kiamat dan sebagainya, itu fenomena apa? Kalau ini konstan ya seolah tidak pernah berubah. Kalau tidak berubah ya, apakah betul tidak pernah? Ini saudara silahkan pelajari. Nanti setelah dipelajari akan ada namanya scientific value. Maka orang akan berpikir menjelajah ruang angkasa atau mencari suatu tempat yang aman atau layak. Nah ini dan seterusnya tadi hukum Kepler sudah, kemudian ini potensial energi dan dalam, jadi energi potensial di dalam medan gravitasi. Nah ini kalau ada suatu benda yang bergerak di dalam gaya terpusat, maka akan ada gaya gravitasi dan medan. Jadi energi potensial dan adanya di dalam energi potensial di dalam medan gravitasi, atau di sini adalah potensial gravitasi. Jadi ini pertanyaannya ya, lupa kenapa kok bumi mengorbit mengelilingi matahari dan matahari mengelilingi galaksi ya. Atau sebenarnya ada something bahwa sebenarnya matahari itu mengelilingi ya, materi gelap atau apalah, benda gelap yang nggak kelihatan, atau mengelilingi pusat galaksi ada black hole dan seterusnya. Ini sebenarnya apa?
karena dia bergerak dan kena gaya. Jadi sebenarnya itu fisikawan itu sangat ini, ada suatu benda yang bergerak tapi ada gaya pengikatnya, sentral gravitasi. Gerakannya seperti apa? Jadi kalau gerakannya itu ada gangguan, hasilnya kayak apa? Ya. Ini. Nah, ini rumusannya adalah usahanya sama dengan W sama dengan dW sama F dr. F itu gaya, R itu adalah lintasan. Nah ini dF. Nah, ini nanti kalau relativistik ya tambah perlu lagi, tapi ini masih mekanika klasik belum. Jadi ada R, ada ruang, kemudian ada percepatan, perubahan jarak per waktu. Nah, definisi waktu gimana? Kalau ruangnya ya tidak konstan, waktunya yang tidak konstan, gimana nanti dW-nya ini relativistik kan sangat menarik. Jadi hasilnya seperti apa? Ini dan seterusnya. Ya akhirnya gravitasional field, medan gravitasi atau percepatan gravitasi sama dengan limit M mendekati 0 F dibagi M. Ya, kemudian kalau potensial gravitasi ya G dibagi M, G kali M dibagi bahwa ini sepangat setengah, ini bisa dideritkan jadi seperti ini, kemudian jadi ini. Nah setelah tahu G, ya ini kan ada R, R-nya tadi itu loh, R-nya ini adalah R besar ditambah H. Nah ini kalau ada perbedaan ini, ya perbedaan tadi R-nya ini kan yang berubah-ubah tadi. Nah itu gimana? Potensialnya adalah R ditambah R kecil. Ya. R kecilnya itu yang ini R ditambah RH. Jadi ini R kecil itu R besar ditambah H. Nah, seterusnya. Di tadi R sama dengan G-nya. Ya, atau G sama dengan R besar dibagi. Ini R plus H dan seterusnya. Ya. Nah ini G
percepatan gravitasi sama EA ditambah ada suku nambah dan seterusnya. Ini andikan M-nya itu konstan. Kalau M-nya nggak konstan, distribusi masanya tidak konstan. Nah, G-nya kayak apa potensialnya? Ya, jadi tadi 90. Nah ini. Kalau ada benda di sini, ini adalah R, ini adalah dari sini ke sini adalah R kecil, ini ke sini adalah R besar. Nah, kalau ada benda yang orbit di sini, atau potensial gravitasi atau potensial energinya, ya ini tidak konstan. Kalau tidak konstan, ininya nggak konstan, ininya tentunya nggak konstan. Nah, kalau buminya itu tidak tepat di sini bergeser kiri kanan atau atas bawah dalam bentuk 3 dimensi, nah orbitnya gimana? Orbit bulannya atau orbit satelitnya? Ya, orbit satelitnya. Bisa paham kalau buminya tetap ya posisinya ini hanya ini bagaimana? Bisa paham ya. Kemudian kalau ininya G-nya nggak konstan, satelitnya ngorbit, buminya berotasi gimana? Nah, buminya berotasi, satelitnya berputar, buminya tidak konstan, masanya di dalamnya ini, gravitasinya kan tidak konstan, potensial gravitasinya tidak konstan. Gimana nanti posisi satelit? Nah, itulah yang sederhana. Itu nanti adalah flight physics atau fisikanya gimana. Jadi kalau saudara akan membuat satelit, ininya gimana. Atau kalau saudara membuat perumahan di antariksa rumah, wahana ruang angkasa yang mengorbit bumi, posisinya harusnya bagaimana. Perlu ada gaya pesawat perlu dilengkapi dengan energi untuk mempertahankan orbitnya atau ya, artinya untuk mengatasi ketidakhomogenen tadi. Ya, ini tadi itu kan F sama dengan Fm. Nah, kemudian kalau curl F, curl F itu energi potensial dalam gaya yang gravitasi yang tersentral. Sebenarnya gayanya ada macam-macam, gaya listrik, gaya magnet, seterusnya, medan listrik, medan magnet, medan gravitasi. Nah, ini ya F sama dengan cos F. Nah, ini artinya apa? Artinya sama dengan df sama dengan 0. Karena ini saling tegak lurus. Atau F sama dengan dv dr. Ini masih 9. Ini yang tadi sudah saya hitung
F sama dengan dV/dr. Kemudian energi, persamaan energi untuk benda yang mengorbit akibat gaya tersentral. Jadi V tadi sama dengan kecepatan tangensial dan radial, dan V dot V kalau disebutkan tentunya ini sama dengan nilainya ya, sama dengan konstan, energi kan konstan, jadi sama dengan T sama dengan kinetic energi sama dengan potensial energi. Nah ini ada kinetic energi, ini sama dengan konstan. Ya. Sehingga diperoleh persamaan orbitnya ini ditambah sama dengan E. Ini adalah konstan. Ini adalah persamaan orbit tadi yang bentuknya adalah elips. Ini tadi. Equation energy of orbit. Ini M dikalikan L dikalikan percepatan. Ya. Ini kinetic energy. Kalau ml kuadrat dikalikan u kuadrat adalah apa? Ini percepatan, ini kecepatan kuadrat, ya ini juga sama dengan energi, kemudian dikalikan V. Ini sebenarnya adalah kinetic energy yang ke arah tangensial, ini yang ke arah radial, ini yang ke arah tangensial. Dua energi. Kemudian adalah energi potensial. Nah ini terus ini sama dengan. Nah ini energi adalah inverse square root, jadi ya, energi itu tadi adalah inverse square field akar dari R kuadrat. Ya. Ini R-nya kan sama dengan ini. Ya, ini kalau dituliskan misalnya adalah ya. Dari potensialnya ini energi orbit. Nah ini kemudian ini persamaan energi orbitnya. Nah, ini potensial ini kinetic energi. Nah, kemudian di θ-nya sama dengan ini, di θ atau di θ sama dengan ini. Ya, U-nya sama dengan ini. Kemudian akhirnya diperoleh R. Ya, adalah ml dan seterusnya. Dengan eksentrisitas E sama dengan ini, maka E sama dengan K dibagi 2A. A-nya itu tadi adalah semi mayor. Nah ini kemudian diperoleh adanya E. Nah ini. Jadi kalau untuk energical orbitnya kurang dari 0, itu elip atau sirkel kurang dari E-nya kurang 1, E-nya kurang dari 0. Kemudian E sama dengan 0, epsilon 1 parabolik. E-nya lebih dari 0, E-nya ini tertutup, ya, kemudian E lebih dari 1, ini parabolik. Nah ini. Dan seterusnya. Nah, ini tadi seperti yang saya katakan, kalau ini ada komedi, misalnya ada satu lintasan begini, kemudian pas di ujung sini diberi gaya kecepatan, maka dia akan menjauh dari matahari, akan menuju di
apa namanya, di keluar dari tata surya. Ini contoh-contoh soalnya, silakan saudara pelajari. Ini ada saudara tulis lagi, saudara jabarkan, kemudian saudara pelajari, pahami. Ini saya cukupkan sekian karena saya akan ke dokter dulu. Kemudian ini saya berikan PowerPoint ini saudara pelajari. Jadi masih ada 2 topik. Ya, sebenarnya ini tambahan limit radial gerakan melingkar, radial motion untuk medan potensial yang efektif. Ini bentuk-bentuk kurvanya. Ini E lebih dari 0, kemudian E minimum ya, antara 0 sampai minimum, ya. Kemudian kira-kira bentukan orbitnya untuk energinya, energi potensial adalah energi kinetik. Ini adalah R-nya. Jadi pada saat jarak R, ya, ini energinya potensial, ini adalah kinetik, kemudian ini adalah energi potensial. Jadi ini nilai energinya 0, jadi ini adalah perubahan energi kinetik, ini adalah energi potensial. Jadi nanti kalau semakin R-nya ini akan ada batas limit R0. Jadi ini mendekati energi kinetik, ini adalah energi potensial, dan ini kinetik. Ini adalah apa namanya, jumlah energi, ya. Jadi suatu saat sini titik di sini energi kinetiknya dominan, ini adalah energi potensial, tapi totalnya ya perkalian antara energi kinetik dan energi potensial. Nah, ini gambarannya, kalau ini adalah kinetik, ini potensial, ini nanti kalau gambar dalam bentuk 3 dimensi, ya akhirnya seperti ini, ya. Ini adalah Z, ya. Ini E-nya itu energi kinetik, potensialnya adalah potensial energinya, dx. Nah, gambaran ini adalah circle, ini hiperbolik, ya, ini adalah elips. Ini adalah penggambaran tadi, gambaran bentuk lingkaran orbitnya. Jadi ini semakin, jadi apa namanya, bentuknya ini nggak akan pernah apa namanya menuju ke pusat nolnya. Kalau nol itu gimana? Nah, inilah mungkin kalau menuju ke nol tadi masanya nol, artinya besar banget masanya, ya. Ini semakin besar sekali, ini semakin bentuknya adalah infinitely, ya. Apakah yang ini hubungan antara energi dan ruang, ini sama energi, sini ini gambarannya ini gambaran bentukan 3 dimensi. Mungkin itu saja, saya akhiri. Ada pertanyaan? Skopusnya, ya, makronya, kemudian kalau
tinjuan mikroskopisnya seperti apa. Ya. Nah, ini ini kalau kita lihat ini bumi, ya, makroskopisnya bumi, antariksa dan sebagainya. Ya, tadi ada ini, kemudian mikroskopisnya adalah tanaman ini masih kelihatan, ya, dan seterusnya. Ada berbagai macam jenis tanaman, semacam ini. Nanti ini kan ada di bumi, benda punya massa mengorbit, ada gravitasi tersentral, kemudian nanti ini terdiri dari ada atom, elektron juga tersentral, kemudian tanaman ini berada dalam medan gravitasi bumi. Kenapa bentuknya adalah bentukan spiral seperti ini? Nah, ini kan menarik. Nah, ini bentukan ini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kan bentuknya spiral, tapi ini adalah seperti tadi yang saya katakan, ini kan melingkar gini, tapi ini adalah spiral. Nah, ini. Nah, seperti ini juga. Ya kan? Nah, ini kenapa? Ini kan bentuknya melingkar membesar. Tadi itu. Nah, ini apakah pengaruh adanya gaya tersentral? Jadi tumbuh dan dia akibat adanya gaya. Nah, ini. Jadi bentukannya adalah bermacam. Nah, ini seperti ini. Ya. Kemudian warna-warni ini adalah susunan apa? Molekul. Nah, di dalam molekul ada atom-atom. Nah, atom-atom itu mengorbit. Ya, atom-atom itu ada elektron, proton, neutron. Nah, elektron mengorbit pada proton, inti. Nah, gimana ya reaksinya? Kemudian antar atom bersenyawa, kemudian bereaksi jadi biokimia tumbuh, ya, di dalam gaya sentral matahari, bumi mengelilingi matahari. Nah, apakah ini dikontrol itu? Kemudian ada warna-warni. Nah, ini warna menunjukkan mineral atau atom apa. Nah, ini manfaatnya bagi kesehatan manusia seperti apa. Nah, kalau ada tanaman bentuknya seperti ini, itu fenomenanya. Jadi ini adalah kita secara di gambarannya ini, ya, ini adalah dasar-dasar untuk menganalisis. Nah, tadi kita dipakai cara untuk membaca, makanya kita diperintahkan untuk membaca ini, ya, banyak sekali hal. Nah, ini yang tadi yang saya katakan tadi, bentuknya adalah spiral mengerucut ini nih. Nah, ini loh. Tadi kan kayak gambar 3 dimensi. Ya. Ini gambar dimensi tadi, 3 dimensi. Gambar yang ini bukan 3 dimensi ya, gambar. Nah, ini energi sama ini ya. Ini tapi ini kalau bentuknya melingkar gini kayak apa ya? Mengerucut tengah, kami tumbuhnya melingkar. Jadi kayak ada similaritas bentuknya. Ini kalau dibalik, kan seperti mengerucut, ya. Seperti itu. Mungkin itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.